Baik, Uma langsung aja ya, teman-teman semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa insyaallah dalam beberapa hari yang akan datang, mungkin sekitar semingguan ya kurang lebih, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu nantinya setiap hari Jumat kita akan terus membahas mengenai, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, apa-apa saja yang disunahkan, apa-apa saja yang dilarang. Ke depannya setiap hari Jumat di bulan suci Ramadan kita akan membahas seputar Ramadan. Namun kali ini mari kita sedikit, membahas dan mengingat kembali walaupun teman-teman sudah tahu tentang, bulan suci Ramadan itu sendiri, karena kalau kita tahu keutamaannya, kalau kita tahu keberkahannya, maka kita akan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Nah, teman-teman semua, kalau kita kemarin bahas bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 di dalam kalender Hijriyah. Seperti yang teman-teman tahu, dalam kalender Islam ini kita mengenal ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada apa lagi? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian ada bulan Rajab, bulan Sya'ban yang hari ini kita berada di sini, bulan Ramadan. Setelah Ramadan bulan Syawal, setelah itu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Jadi, bulan Ramadan ini ya, kalau dikatakan kenapa dinamakan bulan Ramadan? Diambil dari kata ar-ramdha. Ar-ramdha karena kondisi yang sangat panas. Ar-ramdha itu artinya panas ya, kondisi yang sangat panas, ar-ramdha karena kondisi yang sangat panas. Kenapa dinamakan demikian, dinamakan Ramadan, kondisi yang sangat panas itu? Karena saat ditetapkannya bulan wajib berpuasa di Jazirah Arab pada masa itu, kondisi udaranya sangat panas. Sampai-sampai karena panas luar biasa itu bisa membakar sesuatu yang kering ya, bisa membakar dedaunan-dedaunan kering. Kalau udah panas sekali itu bisa terjadi kebakaran kan teman-teman semua. Maka dikatakan dinamakan bulan suci Ramadan karena dia membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal salih. Itu maksudnya. Ramadan itu maksudnya membakar dosa-dosa kita dengan amalan-amalan soleh. Menariknya, Ramadan ini punya banyak sekali nama-nama yang harus teman-teman tahu. Beberapa nama-nama nama-nama bulan suci Ramadan adalah salah satunya Syahrullah. Bulan Ramadan dijuluki sebagai Syahrullah. Syahrullah itu apa sih teman-teman semua? Syahrullah itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sesuatu yang bergandengan dengan nama Allah pasti selalu istimewa. Selain Syahrullah ada apa? Kitabullah, Al-Quran, Baitullah, rumah Allah, ya kan? Di Ka'bah, atau di kota Mekah itu di Ka'bah. Kemudian ada Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Termasuk bulan Allah, bulannya Allah, Syahrullah. Jadi segala sesuatu yang digandengkan dengan nama Allah pasti dia paling istimewa dan sangat istimewa. Selain Syahrullah, dijuluki juga Syahrul apa? Bulan apa? Syahrul Quran. Bulan inilah di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Syahrul Quran, ada Syahrul Tilawah. Bulannya membaca Al-Quran. Bulannya membaca Al-Quran. Pada bulan ini kenapa malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tadarus Al-Quran dari awal sampai akhir. Makanya kalau teman-teman ingat ketika teman-teman tidak di pondok ya, ketika teman-teman di kampungnya masing-masing, biasanya di masjid itu suka ada program tadarus. Ibu-ibu tadarus gitu ya. Di masjid pakai mikrofon gitu satu persatu gitu baca. Kenapa? Karena di Syahrul Tilawah ini, di bulan Ramadan yang dijuluki Syahrul Tilawah ini, malaikat Jibril itu melakukan tadarus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga tadarus baca Qur'annya. Hafal atau baca? Ya hafal, karena kalau di pondok itu hafal ya. Tapi ada waktu untuk kita baca. Jadi kalau teman-teman waktunya luang,
maka teman-teman memperbanyak untuk mengkhatamkan Al-Quran. Khatamnya berapa kali? Lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kalau di hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya khatamnya mungkin sebulan sekali atau khatamnya 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali, maka di bulan suci Ramadan ini harus lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dibuat targetnya dari sekarang. Misalnya nih, kalau aku mau targetnya bulan Ramadan ini 3 kali deh dalam 1 bulan. Artinya teman-teman baca Quran 1 hari 3 sampai 5 juz minimal. 3 juz sampai 5 juz. 1 juz itu kalau kita baca natural ya, baca biasa itu 45 menit selesai. Kalau baca agak lambat mungkin 1 jam, 1,5 jam gitu. Kalau baca super cepat mungkin setengah jam gitu ya, 20 menit. Tapi biasanya 45 menit lah teman-teman selesai 1 juz. Berarti kan harus di-breakdown ya teman-teman semua. Kalau teman-teman punya target dalam ibadah di bulan suci Ramadan, misalnya 1 bulan 3 kali khatam, berarti 1 hari 3 sampai 5 juz. Berarti 1 harinya 1 juz itu selesai dalam waktu 45 menit misalnya. Nah teman-teman tinggal bagi, kalau 5 juz berarti 45 menit itu waktunya kapan aja ya? Sebelum sahur misalnya, sesudah sahur, di tengah-tengah kegiatan lagi kerja misalnya. Dibagi-bagi, habis tarawih misalnya, gitu. Jadi betul-betul kita nggak punya waktu sama sekali untuk bicara hal-hal yang nggak penting, ketemu-ketemu orang untuk urusan-urusan nggak penting, semuanya cuma 1 bulan kok teman-teman semua. Semuanya betul-betul dipres untuk kita memperbanyak lisan kita dengan Quran. Nggak ada waktu untuk ngobrol, kebanyakan nggak ada. Uma ingat sekali, mohon izin teman-teman semua, ketika bulan suci Ramadan ya, Uma pernah ada di satu pekerjaan. Kalau kerjaannya itu lagi istirahat aja, semua orang sibuk buka Qur'annya lagi. Uma ingat juga dulu waktu Uma zaman-zaman SMA ya. Masya Allah, ketika waktu istirahat semua sibuk buka Quran lagi. Ada waktu sedikit buka Quran lagi. Quran tuh nggak pernah lepas dari tangannya. Walaupun cuma dapat di sela-sela waktu nunggu ya cuma dapat setengah halaman atau cuma dapat berapa baris itu pun udah alhamdulillah karena ada progres kan. Dan biasanya kami ini, buat kelompok dan kami saling tanya, "Hari ini udah berapa juz?" "Oh aku udah 3 juz." "Aduh aku baru 2 juz hari ini." Jadi ketinggalan, kita ngerasa ketinggalan terus dengan teman-teman kita. Itu penting. Jadi sekarang teman-teman di Maskul Hufaz maupun dimanapun berada, teman-teman janjian sama partnernya, sama teman-temannya. Janjian aja sama beberapa teman gitu. Kita sepakat yuk mau sebulan berapa kali khatam. Nah nanti supaya setiap hari saling bertanya, "Kamu udah berapa juz hari ini? Kamu udah berapa juz hari ini?" Supaya kita ngerasa kita tertinggal sama mereka. Jadi kita selalu bersemangat, fastabiqul khairat. Ya, jadi ingat bahwa syahrul Ramadan itu dijuluki juga syahrul tilawah. Untuk kita banyak baca Quran, tapi baca Qurannya jangan cepat-cepat lalu meninggalkan hukum-hukum bacaan. Karena dalam surah Al-Muzammil ayat 4 Allah Subhanahu wa taala ingatkan warattilil Qur'ana tartila, tetap baca Quran dengan tartil, dengan makhraj yang betul, dengan tajwid yang betul, sifat-sifat yang betul. Jadi nggak ada salahnya nih di bulan suci Ramadan. Kayaknya Mas Kulmas ada program juga ya untuk kita belajar Quran untuk membaca yang baik dan benar, gitu ya. Jadi kita baca yang baik dan benar supaya artinya nggak salah. Apalagi bulan Ramadan itu dijuluki Syahrus Shiyam. Bulan Ramadan itu adalah dijuluki bulannya puasa karena memang diwajibkan puasa 1 bulan penuh, ya. Eee, Walaupun nanti ada ruksa-ruksa, ada keringanan untuk orang yang sakit gitu ya. Atau untuk orang yang hamil menyusui, bisa di bulan itu nggak puasa dulu, misalnya nanti bayar fidyah misalnya. Atau kalau udah sakit menahun, tiap tahun sakit terus-menerus, maaf ya diganti. Kalau teman-teman sakit, terus kalau teman-teman misalnya di bulan ini nggak puasa, nah teman-teman bisa ganti, bisa qada puasa. Tapi kalau teman-teman sakit menahun, bertahun-tahun sakit, nggak punya kesempatan untuk puasa sama sekali, baru teman-teman bayar fidyah gitu, itu salah satunya. Mudah-mudahan ganti puasanya sudah selesai nih di bulan Sya'ban, masih ada waktu nih untuk teman-teman semua mengganti hutang puasanya di bulan Sya'ban, karena Siti Aisyah itu biasanya mengganti puasanya di bulan Sya'ban, begitu ya teman-teman semua. Kemudian bulan apa lagi? Syahrus Shiyam tadi, bulan puasa. Eee, Bulan Ramadan tahu nggak teman-teman semua? Adalah satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an loh, istimewa ya. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, ya dari subuh sampai maghrib gitu ya. Tapi bulan puasa itu menahan atau berpuasa seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Jadi puasa itu bukan hanya menahan untuk nggak makan dan nggak minum. Puasa menahan anggota badan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Puasa kan
lisan dari bicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Puasakan lisan, kan dosanya sangat banyak. Ada ghibah, ngomongin orang di belakang walaupun itu benar, ada fitnah, ada namimah, adu domba, ada apa lagi? Ada dusta, ada kata-kata keji, kata-kata kotor dan sebagainya. Ini pun harus dipuasakan. Tangan dipuasakan. Mata tuh paling penting juga ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita ngeliat sosial media ada timbul rasa iri, dengki, mata kita jadi memandang orang dengan perasaan hasad. Puasakan supaya mata kita ini nggak banyak dosa. Nggak perlu lihat hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu lihat. Nggak perlu bicara hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu bicara. Nggak perlu ngedengerin hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu dengar gitu. Jadi kita lindungi mata kita, hati kita, lisan kita dari hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Begitu ya, kan kita lagi puasa, menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian syahrul Ramadan itu dijuluki juga syahrul rahmah, bulan yang penuh limpahan rahmat, bulan yang penuh Allah hujani dengan kasih sayang. Allah menurunkan berbagai macam rahmat yang kita nggak jumpai di bulan suci Ramadan. Pintu-pintu kebaikan tuh terbuka lebar, surga terbuka lebar, pahala dilipat gandakan, luar biasa. Ya istilahnya ini kayak lagi obral gitu ya. Biasanya kalau di supermarket atau di mall-mall kalau lagi obral, diskon gede-gedean, kita lari tuh untuk bisa meraihnya. Sama seperti bulan suci Ramadan, Allah lagi obral pahala nih, raih, kejar apapun yang kita bisa lakukan. Mulai dari puasanya, eh, nanti kita bahas ya pertemuan-pertemuan berikutnya, apa yang membatalkan puasa, apa yang dilarang, apa yang disunahkan, dan sebagainya. Cari apa aja yang kira-kira bisa nambah terus pahala kita. Misalnya sholat-sholat sunnah, tidak hanya tarawih, tapi teman-teman sholat duha, teman-teman udah mulai sholat tahajud tiap malam, teman-teman sholat taubat tiap malam, teman-teman sholat hajat tiap malam, qobliyah, ba'diyah, nggak tinggal misalnya. Cari, kejar teman-teman semua, karena bisa aja Ramadan berikutnya kita nggak ketemu, gitu. Kemudian sedekah, kejar teman-teman sedekah. Sedekah tuh nggak mesti yang gede-gede kan, kalau memang uang kita terbatas. Setidaknya dengan 1 biji kurma aja, teman-teman tinggal beli kurma di mana gitu ya. 1 biji kurma teman-teman siapin tuh ketika pada buka puasa, kasih tuh kurmanya 1 biji udah dapat pahala orang berpuasa tersebut. Gitu ya. Jadi cepet gitu ketika ngeliat orang buka puasa, kan mereka kan biasanya mau sholat dulu gitu kan. Cepet untuk ngasih, ambil pahala itu. Ya, berkejaran berlomba untuk meraih pahala tersebut gitu ya. Begitulah teman-teman semua ya. Kemudian apalagi bulan suci Ramadan tidak hanya dijuluki Syahrul Rahmah tapi juga Syahrul Najat, bulan pembebasan dari siksa neraka. Allah menjanjikan pengampunan dosa, pembebasan diri dari siksa neraka bagi yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Jadi, bulan pembebasan dari siksa neraka. Apalagi dijuluki Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Bulan ini umat Islam dianjurkan banyak bersedekah. Jadi tolong di Maskan Lufas atau di mana-mana kasih tuh celengan-celengan ya untuk kalian bisa berinfak atau mungkin ada kotak-kotak amal, infak di situ, infak teman-teman semua, berinfak setiap hari dianjurkan lebih banyak bersedekah ya. Nabi Muhammad itu keteladanan terbaik, paling dermawan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau bisa ada kemampuan kita untuk bisa ngasih sedekah-sedekah teman-teman semua. Begitu ya teman-teman semua dan juga disebut syahrul sabar, bulannya sabar. Kenapa? Karena Ramadan ini melatih kita untuk sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan marah, sabar menahan lisan dari mengeluarkan hal-hal yang nggak penting. Ini ajaibnya puasa loh. Puasa itu kan perisai ya teman-teman semua. Di saat kita mau melakukan dosa, kita nggak punya kemampuan pada saat kita puasa ya kan. Makanya di hari-hari lain selain bulan suci Ramadan, Rasulullah itu menganjurkan kalau kamu semua sekalian sudah mau menikah tapi nggak berkemampuan kan puasa. Karena puasa itu perisai, dia menundukkan hawa nafsu. Nafsu syahwat itu dengan puasa. Umat teringat ada seorang teman yang berkata, setelah pasangannya meninggal dunia ya, beliau berkata, saya harus banyak berpuasa untuk melindungi diri saya dari berbagai macam maksiat, kata beliau. Jadi banyak sekali puasa, Masya Allah. Gitu ya teman-teman semua. Nah setelah kita tahu berbagai macam nama-nama bulan suci Ramadan, sekedar pengetahuan kita atau sekedar kita murojaah, sekarang Uma mau bahas sedikit tentang keutamaan Ramadan. Teman-teman udah tahu ini, tapi kita ulang kembali nggak apa-apa karena kita mau masuk bulan suci Ramadan. Pertama keutamaan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Teman-teman sudah tahu ya. Artinya kalau bulan itu diturunkan Al-Quran, berarti bulan itulah kita harus banyak baca Al-Quran. Al-Baqarah 185, seperti yang sudah teman-teman hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Al-Quran itu mulia. Lihat, dipilih diturunkan di bulan yang mulia.
yaitu bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan permulaannya Al-Quran. Petunjuk yang hak dan yang batil. Petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran, Masya Allah teman-teman semua, baca itu. Ada satu cerita sedikit Uma ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Ada satu kisah di mana pada saat itu di satu tempat seluruh penghafal Quran dikumpulkan. Lalu penghafal Quran ini diberikan kitab, ya, diberikan Quran di tangan-tangan mereka. Kemudian kata orang tersebut, bukalah Quran ini. Ketika pembaca Quran membuka Quran tersebut, mereka tertawa dan kaget. Apa-apaan ini ya Syekh? Quran ini kosong. Nggak ada di lembaran-lembarannya ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana ini? Kamu suruh kami membaca Quran, tapi lembaran-lembarannya kosong. Berarti kami kayaknya bergantung di ingatan kami, kata beliau. Kata para penghafal Quran. Kata syekhnya, bagaimana kalau hal itu betul-betul terjadi? Wahai teman-teman semua, bagaimana kalau hal itu betul-betul terjadi? Bagaimana kalau ada satu masa di mana Al-Quran itu lenyap dari lembaran-lembarannya? Apa yang kalian lakukan? Bergantung pada apa kalian? Pada ingatan kalian? Bergantung pada apa kalian? Sementara mungkin sampai hari ini jauh interaksi kita dengan Quran. Bagaimana kalau betul-betul Quran itu lenyap dari lembaran-lembarannya? Sementara Al-Quran adalah asyifa, dia obat bagi hati kita. Kadang-kadang hati kita gundah gulana, dia obat ya Allah. Dia obat fisik ketika kita sakit, dia obat sihir. Ketika kita ingin menghindari diri dari berbagai macam kejahatan, dia obat. Dia petunjuk bagi kita. Teman-teman datang ke satu tempat, teman-teman nggak tahu bagaimana caranya bisa nyampe ke tempat itu, teman-teman pakai petunjuk arah. Sama kayak kita mau masuk surga, kita belum pernah gitu ya, maksudnya ya dulu nenek moyang kita surganya Allah, tapi kita belum menjejakkan kaki ke surga, nggak tahu gimana caranya sampai ke sana, harus ada petunjuk jalan. Kalau petunjuk jalannya lenyap, nyasar kita teman-teman semua. Maka pada saat itu para pembaca Quran menangis terseduh-seduh dan mereka mengatakan, aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa Al-Quran. Aku nggak tahu bagaimana hidupku tanpa hari-hari lisanku basah dengan Quran. Itu mereka yang interaksinya dahsyat dengan Quran. Saat ini teman-teman yang di pondok, teman-teman istiqomah dengan Quran. Tapi kadang-kadang kalau udah pulang ke kampung halaman, kadang-kadang lepas itu Qurannya, nggak setaat ketika di pondok. Atau teman-teman saat ini yang uh, sedang bekerja, sedang kuliah, atau sedang melakukan aktivitas apapun, maka Quran itu nggak boleh jauh-jauh dari kita. At least kalau teman-teman nggak baca, pegang aja Qurannya. Quran itu harus ada di tas kita setiap saat. Ibu Uma selalu bilang begini, nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting pegang aja dulu. Dimanapun pegang, dimanapun tas itu harus ada Qurannya. Atau kalau teman-teman terbiasa baca di handphone, oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada aplikasi Quran itu. Bagaimana mungkin ada orang Islam sudahlah Quran nggak dibawa di tas, aplikasi Quran nggak ada di handphone. Berarti dia jauh daripada Quran. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi keutamaan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti kita harus memberikan perhatian penuh kepada Quran. Penuh teman-teman semua. Mulai bertekad nih dari sekarang, aku target nggak 1 bulan 3 juz, 3 kali khatam. Aku target 1 bulan 5 kali khatam. Uma memotivasi teman-teman semua. Uma mau safari dakwah kan setiap satu ahad kan. Uma selalu tanya sama mereka, para jemaah, Uma pengen tahu yang paling tinggi itu siapa sih supaya kita ngerasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang paling tinggi ternyata 1 bulan Ramadan itu 10 kali khatam. Itu paling tinggi yang Uma temukan di jemaah. Oh, Masya Allah. Berarti kalau 10 kali khatam, ini 10 kali khatam ini berarti satu hari minimal 10 lah, 10 juz sampai 15 juz lah. Karena kadang-kadang kita kan nggak istiqomah sehari 10 juz kan, teman-teman semua. Gitu. Benar nggak sih? Atau lebih? Ya, ya teman-teman hitung sendiri lah ya. 1 bulan 10 kali khatam, bayangin. Ya, berarti betul-betul udah nggak ada waktu lagi. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang udah mutqin Qurannya, Masya Allah. Dimanapun berada, enak ya, penghafal Quran yang mutqin ya, dimanapun berada langsung murojaah. Kedua, apa sih keutamaan dari Ramadan? Apa keutamaan Ramadan? Seperti yang teman-teman tahu, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Setan-setan dibelenggu itu apa maksudnya? Maknanya adalah terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terbuka pintu surga itu Allah memudahkan kita melakukan berbagai macam ketaatan. Di bulan Ramadan ini Allah mudahin kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Allah mudahin kita sholat malam karena tarawih kan. Orang-orang pada tarawih kan. Kita kalau nggak tarawih tuh malu. Ya Allah, orang-orang pada tarawih, gelisah hati kita. Kalau hati kita masih hidup, gelisah hati kita. Nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain ya, seperti di Eropa sana, di Amerika sana kan pertumbuhan agama yang paling cepat agama Islam kan. Maka mulai terasa tuh suasana Ramadan. Banyak orang yang puasa, banyak orang yang sholat malam, gitu kan.
itu mudah bagi kita untuk melakukan ibadah tersebut. Allah memudahkan untuk melakukan ketaatan tersebut. Bulan Ramadan ini biasanya orang lebih sibuk melakukan kebaikan daripada kemaksiatan. Makanya Uma juga menghimbau pada diri Uma dan kepada teman-teman semua yang sekarang profesinya mungkin berdagang ya, khususnya dagang baju ya misalnya. Memang baju ini lagi laku-lakunya nih di bulan Ramadan ini karena persiapan orang Lebaran. Tapi teman-teman tetap harus bagi waktu. Kapan teman-teman berjualan, kapan teman-teman punya waktu untuk beribadah. Uma bertemu dengan berbagai macam orang ya. Sebagian orang malah menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan cari duit sebanyak-banyaknya. Boleh sih teman-teman semua. Tapi harus dibagi gitu. Kapan kau cari duitnya, kapan kau beribadah. Bahkan ada Masya Allah orang-orang soleh di bulan Ramadan betul-betul memfokuskan diri untuk ibadah. Itu pilihan kita masing-masing, tapi yang jelas bulan suci Ramadan ini Allah mudahkan kita berbuat baik. Jadi yang dimaksud dengan terbukanya pintu-pintu surga itu salah satunya adalah Allah mudahkan kita berbuat baik. Dan di bulan Ramadan itu um, apa ya? Ketika kita lihat kanan kiri kita berlomba-lomba dalam kebaikan, harusnya hati kita yang masih hidup ini kita ngerasa aku ketinggalan jauh nih. Jadi harus lebih mengungguli teman-temanku dalam hal ibadah. Ya, tertutupnya pintu neraka dan terbelenggu setan ini salah satunya adalah seseorang Allah mudahkan untuk menjauhi maksiat. Malu dia buat maksiat. Dikala semua orang puasa, malu dia maksiat. Harusnya ya kalau punya hati malu dia. Saat orang lain tarawih misalnya dia malah sibuk di kafe misalnya, malu harusnya teman-teman semua. Saat orang lain berlari menuju ke surga Allah dia malah sibuk ngobrol sana sini. Malu ya. Begitu ya teman-teman semua. Sebagai tambahan bagi teman-teman semua, di bulan suci Ramadan ini ya, Umam mau sampaikan kepada teman-teman semua itu ada 3 jenis orang teman-teman. 3 jenis orang di bulan suci Ramadan itu. Siapakah itu? Nanti Uma akan lanjutkan lagi ya tentang keberkahan bulan suci Ramadan. Tapi Uma pengen kasih tahu kepada teman-teman semua ada 3 jenis orang ketika mereka menyambut Ramadan. Teman-teman lihat, teman-teman termasuk golongan yang mana? Hal ini berdasarkan surah sebentar. Oke. Surah Fatir ayat 32. Di dalam surah Fatir 32 itu disebutkan ada 3 jenis orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Fatir 32 ya. Lalu di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ada yang muktasid, orang pertengahan. Ada pula orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian ini adalah karunia yang amat besar. Jadi ada 3 jenis orang. Kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan, maka ayat ini, Fatir 32, membagi jenis manusia ada 3. Kelompok manusia ada 3 dalam menyambut Ramadan. Pertama, orang yang zalim. Mereka ini orang-orang yang sedikit sekali perhatiannya terhadap Ramadan. Ramadan nggak ada yang spesial bagi dia. Biasa-biasa aja. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Ya puasa, kita juga puasa. Kadang-kadang tinggal sholat biasalah. Tapi tetap puasa. Ada kan jenis-jenis orang yang begitu? Ini orang-orang yang zalim. Ya. Orang-orang yang nggak punya pengetahuan sama sekali tentang Ramadan. Jadi dia biasa aja. Nggak ada kegembiraan dalam menyambut Ramadan. Orang kedua, ini orang kebanyakan, orang muktasid. Apa itu? Orang pertengahan. Mereka ini orang-orang yang bergembira. Ketika Ramadan tuh bergembira gitu. Bergembira, happy. Mereka juga puasa penuh di bulan suci Ramadan orang ini. Tapi mereka tidak bisa penuh beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada aktivitas lainnya. Gitu ya. Ini adalah model puasanya orang muktasid, orang-orang yang sedang. Mungkin sebagian besar kita masuk dalam golongan orang yang sedang ini. Kita berusaha puasa full, sekuat tenaga kita berusaha untuk tidak melakukan perkara yang haram, tapi kadang-kadang kita masih lalai dengan perkara-perkara sunnah. Padahal perkara sunnah dijanjikan pahala berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang perkara-perkara sunnah dan yang lain-lain ya teman-teman semua. Golongan ketiga, sabikun bil khairat. Dalam surah Fatir 32 tadi disebutkan sabikun bil khairat. Apa itu? Orang-orang yang berprestasi nih. Yang ketiga ini, orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang betul-betul sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh pikiran, betul-betul fokus kepada Ramadan. Diisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada hari yang terlewatkan tanpa menangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah golongan yang berharap, ya Allah, setiap bulan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan, ya Allah. Ya. Mereka ini orang yang tidak hanya tubuhnya yang berpuasa, tapi juga hatinya, seluruh perilakunya mereka berpuasa. Maka orang-orang ini digambarkan seperti dalam surah Ad-Dzariyat 17 sampai 18. Mereka di dunia
sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka mohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Tuh, teman-teman semua. 3 jenis orang. Jadi teman-teman lihat, teman-teman ini termasuk golongan yang mana? Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, teman-teman semua. Wallahu a'lam. Dengan berbagai macam kematian yang kita lihat silih berganti, ya Allah mau sungguh-sungguh minta sama Allah, teman-teman semua, untuk kita dibantu sama Allah untuk bisa bersungguh-sungguh di Ramadan. Ketiga, di Ramadan ini terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Nanti kita akan bahas itu ketika mendekati Lailatul Qadar ya, teman-teman semua. Pada bulan Ramadan itu terdapat bulan kemuliaan, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya. Malam yang diturunkannya Al-Qur'an, ya. Malam kemuliaan itu kapan? 10 malam terakhir. Nah, nih 10 malam terakhir kalau bisa jangan ada aktivitas, kurangin aktivitas. Kalau bisa teman-teman berusaha untuk i'tikaf, pilih masjidnya i'tikaf karena Rasulullah itu i'tikaf ya di masjid, dibangunkan istri-istrinya. Jadi ke 10 malam terakhir kalau mau sibuk-sibuk dari sekarang nih, siapin baju lebaran, siapin kue, siapin ini, hampers, siapin ini itu, 10 malam terakhir fokus, fokus. Sama seperti di Maskan Hufaz di pesantren, 20 hari pertama kita tiap hari kedatangan pembicara nasional di pesantren. Tapi menjelang 10 hari terakhir nggak ada sama sekali. Udah kita tarawih aja dan semuanya fokus, fokus. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Karena ini fokus untuk etikaf, fokus kita untuk meninggalkan Ramadan. Sedih teman-teman semua. Udah detik-detik meninggalkan Ramadan ya. Nanti kita akan bahas di kemudian, tapi salah satu keutamaan Ramadan adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan menurut surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 ya, teman-teman nanti baca, dan surah Ad-Dukhan ayat 3. Apa kata Allah dan surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah di dalamnya seperti beribadah sekitar kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Termasuk Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, itu malam diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Ya nanti kita akan bahas itu di kemudian ya tentang Lailatul Qadar, keutamaan dan sebagainya. Tapi Uma ingin menyampaikan pada hari ini untuk teman-teman semua uh, dalam menyambut Ramadan yang harus teman-teman persiapkan adalah pertama bekal ilmu. Bekal menyambut Ramadan pertama bekal ilmu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak berbuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, apa tuh beberapa di antaranya? Nanti kita bahas lah ya, tentang apa-apa aja yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan. Misalnya nih, kalau teman-teman udah belajar, maka teman-teman tahu apa-apa yang teman-teman harus lakukan di bulan suci Ramadan dengan betul-betulnya ya. Misalnya nih, apa yang teman-teman lakukan di bulan suci Ramadan? Misalnya teman-teman mengakhirkan sahur, itu kan bagian dari sunnah, ya kan? Atau misalnya teman-teman menyegerakan berbuka. Nah, ya kan? Menyegerakan berbuka itu kan termasuk sunnah-sunnah dari Ramadan. Begitu ya, teman-teman semua ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang ibadah-ibadah sunnah apa aja yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman tahu keutamaan Ramadan, teman-teman nggak akan pernah meninggalkan tarawih bersama imam dari awal sampai akhir supaya dinilai sebagai orang yang sholat malam seharian penuh, semalaman penuh. Begitu ya, teman-teman semua. Jadi bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan, bekal ilmu. Caranya gimana? Dengar ceramah sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak-banyaknya, baca buku fikih Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian baca yang membatalkan puasa apa aja ya. Kemudian baca sunah-sunah yang kita lakukan apa aja ya, gitu. Baca teman-teman semua. Dan kemudian teman-teman harus cari tahu. Bisa saja puasa kita rusak kalau kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa yang sudah sunahkan, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Kita nggak tahu hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Kita nggak tahu maksiat apa saja yang mengurangi pahala puasa, bisa jadi kita hanya dapat lapar dan dahaga saja pada saat puasa. Kita tidak tahu kalau dikira bareng-bareng, ya. Apa kalau ibadah-ibadah, ada beberapa ibadah-ibadah yang sebenarnya zikir bareng-bareng bagus ya teman-teman semua, zikir sendiri-sendiri bagus. Tapi kadang-kadang kita melakukan ibadah-ibadah yang mungkin nggak ada contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Tentu kita afdolnya kita lihat syarat diterimanya ibadah kan ikhlas dan ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka banyak baca teman-teman semua. Jadi bekal ilmu bukan hanya sekedar ngikut-ngikutan. Yang penting ikhlas, yang penting lillah. Padahal ibadah itu harus dengan ilmu. Kedua, persiapan menuju Ramadan dari sekarang, perbanyak taubat.
perbanyak taubat. Dianjurkan oleh ulama-ulama kita sebelum masuk bulan Ramadan, banyak taubat, banyak istighfar. Ya, banyak taubat, banyak istighfar. Apa syarat taubat? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, menghindari dosa saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka selesaikan, kembalikan. Kalau dosanya masih bermusuhan, minta maaf. Kita maafin orang, ya. Jangan nunggu orang minta maaf kita udah maafin. Tapi kalau kita punya salah, kita minta maaf. Jadi itu yang disebut sebagai taubatan nasuha. Ya, teman-teman doa kepada Allah dari sekarang nih. Mau jadi orang yang udah bersih nih, hatinya udah bersih, udah siap kita menyambut bulan suci Ramadan. Ketiga, terakhir dari rumah pada hari ini, bekal untuk menyambut Ramadan banyak memohon kemudahan dari Allah. Banyak doa. Sebagaimana teman-teman hafal Quran, teman-teman selalu minta sama Allah doa. Doa sama Allah kan untuk memudahkan. Sama Ramadan juga minta kemudahan dari Allah. Kita harus paham bahwa kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan itu atas kemudahan dari Allah. Kalau kita mempasrahkan pada diri kita sendiri, ibadah itu sulit. Sangat sulit dijalankan karena kita lemah, teman-teman semua. Jadi kita banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah pada saat kita menjalani ibadah Ramadan ini. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam sholat malam, dimudahkan untuk, makanya jangan begadang ya teman-teman sekalian, setelah tarawih tidur cepat supaya bangun cepat. Kita dimudahkan untuk banyak sedekah, nggak jadi orang yang pelit kikir. Kadang-kadang kita sedekah dengan harta sisa, padahal harta terbaik adalah harta yang kita sayang. Kita berikan ya. Kemudian dimudahkan untuk menghatamkan Quran, dimudahkan untuk mengulang-ulang kembali hafalan Quran, dimudahkan untuk ziyadah ya, nambah yang baru ya Allah, bukalah otakku ini ya Allah supaya bisa masuk ke hafalan Quran misalnya. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa doa teman-teman bisa baca doa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla misalnya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti jadi mudah ya Allah. Nah, ini nih doa penting banget nih. Dalam setiap hari kita baca nih, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Hafalin doa ini ya teman-teman semua. Kemudian teman-teman juga bisa doa dengan berbagai macam doa. Salah satunya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar mudah melakukan kebaikan ya Rabb. Dan mudah dalam meninggalkan kemungkaran ya Allah. Ya, itu hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi teman-teman bisa doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Walaupun doa terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah di Quran maupun di hadis Rasulullah. Tapi kalau doa pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi setiap hari teman-teman doa, ya Allah mudahkan, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Masya Allah teman-teman sekalian, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Allah kabulkan doa kalau engkau berdoa dengan menghadirkan hati. Hudurul qalbi, sungguh-sungguh. Minta sama Allah, sungguh-sungguh. Masya Allah, engkau akan rasakan bagaimana Allah mengabulkan semua doa-doamu. Begitu ya. Hari ini hanya mukadimah saja untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Mulai Jumat depan dan Jumat-Jumat seterusnya kita akan lebih dalam lagi, akan lebih banyak lagi membahas tentang apa-apa saja yang kita bisa jalankan di bulan suci Ramadan. Mungkin sekian dari Uma. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini membangkitkan semangat kita ya, semangat kita untuk mulai selesai dari sini. Teman-teman tulis di bukunya tuh target bulan suci Ramadan. Khatamnya mau berapa kali, sodakohnya mau gimana, qabliyah ba'diyah duhanya, tahajudnya, witir biasanya sama tarawih ya, atau misalnya teman-teman mau sholat hajatnya gimana, kemudian teman-teman mau sodakohnya gimana, pikirin strateginya sodakohnya mau kayak gimana, jadi buat tuh target tertulis, jadi teman-teman ingat teman-teman mau melakukan apa di bulan suci Ramadan. Mungkin sekian dari Uma, terima kasih, selamat menjalankan hari-hari menjelang Ramadan ini, dan kita bergembira ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, semoga Allah sampaikan kita di Ramadan dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.